Semakin besar kesadaran seseorang bertumbuh, maka aktivitas cakra juga semakin kuat. Karena yang datang ke bumi dan terlahir ke bumi secara berfisik, ini adalah bagian dari proses evolusi semua ciptaan Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya yang mengabulkan doa itu Tuhan apakah keyakinan? Dari pemetaan proses rekaman jiwa yang dia miliki, kan semua hukumnya tabur tuai. Apa yang dipetakan oleh dia, apa yang diperbuat, kemudian bagaimana hukum alam ini memetakan kelayakan itu terjadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bunda Resaningsih, sehat selalu ya. Sama-sama, Mas. Iya, acaranya nanti sore, Ya, nanti kurang sore lebih sekitar 500 orang ya? 500 orang. Ya. Oke, keren 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 keren. Baik Bunda, kita akan coba saya mulai tanya-tanya lagi sesuatu Ya, yang urgent menurut sahabat-sahabat semuanya. Di pertemuan saya pertama kali dengan Bunda waktu iya, di Bali di ya, Bali. Ya. Bunda sempat mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah energi gitu. Artinya sebenarnya bahan baku manusia itu adalah energi yang memang dia itu kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, Bunda. Iya, betul. Ya, tapi kan tetap itu awal ya menjadi percikannya dan kemudian setelah diberikan tubuh fisik baru dia terdiri dari unsur-unsur yang mendukung fisik ini dapat ya tersentuh kan gitu. Oke, oke, oke. Nah, dalam konteks penciptaan manusia gitu, kalau menurut Bunda sendiri gitu, sebenarnya manusia itu tercipta ataukah terbentuk gitu? Karena ada perspektif begini, Bunda. Manusia itu adalah hasil dari rekayasa genetika alien, gitu, makhluk luar angkasa gitu. Nah, itu kalau menurut Bunda gimana? Logis apa enggak? Sebenarnya pendapat itu ada benarnya, tapi juga tidak kita telan mentah-mentah Ini ya. kan bicara sains nih ya, Iya, penelitian heeh. ya. Karena kan itu bagian dari penelitian, bahkan ada yang mengatakan penelitian bahwa di DNA manusia itu dari mulai jasad renik sampai hewan dan semuanya itu ada di pola DNA manusia. Nah, secara berfisik ya, tentu proses berevolusi dari tahapan yang paling rendah sampai ke sempurnanya menjadi manusia kan buktinya sudah ditemukan ya secara sains dan tidak menutup kemungkinan mungkin juga ditemukan di DNA itu ada proses, bagian dari alien atau, katakan unsur yang tidak di bumi ini. Tapi kalau secara energi itu mungkin sekali. Mungkin sekali Iya, ya. karena apa? Karena yang datang ke bumi dan terlahir ke bumi secara berfisik, ini adalah bagian dari proses evolusi semua ciptaan Tuhan yang dulunya tidak berfisik. Nah, Iya. ini yang membuat akhirnya kita paham, oh ternyata bumi ini adalah satu planet yang diciptakan Tuhan memang untuk proses berevolusinya makhluk-makhluk yang tadi dalam kesadaran tidak berfisik, kemudian mempunyai tubuh fisik, tentu kan lebih susah ya. Jadi Iya. itu punya tubuh fisik, punya tubuh energi untuk menuju kesempurnaan. Ya, menuju secitra dengan Tuhan dan akhirnya kembali lagi menyatu dengan kekuatan Tuhan. Memang kalau kita coba komparasikan ya, ketika bicara soal manusia pertama kan, kalau dalam Muslim kan dikenal sebagai Adam Hawa. Nah, yang paling realistis memang Adam Hawa itu hasil rekayasa genetika sebuah tempat ya di luar angkasa sana yang memiliki peradaban yang sangat maju, ya, kemudian melakukan rekayasa genetika dan jadilah kita. Ketimbang seperti teori adonan roti gitu, Tuhan langsung, wah, terus jadi hidup langsung besar itu lebih masuk akal sebenarnya ya Bunda ya. Iya, benar. Tapi kan, keterbatasan manusia ya Mhm, mhm, memahami. mhm. Itu tidak semuanya mampu. Kalau di runut itu pun,
sampai sekarang kan masih menjadi suatu Misteri misteri ya. ya. Heeh Tapi heeh. kalau dirunut dipahami secara energi, Mhm. realitas kita diperluas, akhirnya kita juga mampu menerima itu, oh pantes ya begitu Mhm gitu. Jadi mhm kita mhm. paham lebih dalam. Cuma kan untuk membuat semua sampai kesadaran spiritualnya sampai di Iya. situ Mhm. butuh proses. Iya iya Ya, iya jadi iya. ya biarkan saja. Nah, Bunda, kadang kita di dalam kehidupan sehari-hari saat kita kemudian berdoa gitu ya, terus kemudian, antara kenyataan tidak sesuai dengan apa yang menjadi doa kita gitu. Ya. Ada yang mengatakan, "Oh, kamu kurang yakin, coba Hmm. kamu berdoa lebih yakin lagi," gitu. Hmm. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya yang mengabulkan doa itu Tuhan apakah keyakinan? Iya, bukan dua-duanya ya, bukan Tuhan, bukan cuma keyakinan. Mhm, terus? Karena doa itu akan terkabul, kan semua doa itu dalam proses energi. Ya, menurut saya doa itu terkabul berhubungan dengan banyak hal ya. Dari pemetaan proses rekaman jiwa yang dia miliki, kan semua hukumnya tabur tuai. Apa yang dipetakan oleh dia, apa yang diperbuat, kemudian bagaimana hukum alam ini memetakan kelayakan itu terjadi, Oke oke gitu. oke oke Jadi oke. kan nggak bisa hanya dilihat dari hanya yakin saja, kurang yakin apa, tapi dia tidak sesuai dengan hukum alam ini, yang nggak akan terjadi juga, biar ngoyonya kayak apa, karena kelayakannya dia tidak dengan proses tabur tuai tidak memenuhi, ya tidak terjadi apa-apa, Jadi gitu. kompleks sebenarnya ya. Iya benar, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi, itu saja. Tapi kalau bicara tentang keyakinan sendiri begitu Bunda, seberapa penting keyakinan itu bisa merubah nasib seseorang? Keyakinan itu kalau dilihat dari proses power, ya, keyakinan yang kuat itu akan meradiasi, ya. Tapi kan kembali, dasar dari keyakinan itu adakah pencuri energi yang lain dari rasa yakin yang kuat dengan rekaman yang dia miliki. Sehingga tidak hanya satu sisi saja dari proses keyakinannya untuk membuat itu bisa mewujud dan terjadi. Ini maksudnya rekaman tuh rekaman jiwa di masa Iya, lalu gitu? iya. Kalau kita tidak punya itu, kan tidak akan terjadi sekarang begini kan gitu. Jadi kan Mmm, semua ada rekam jejaknya. mhm mhm. Ditambah apalagi kalau rekam jejaknya memenuhi, kemudian ditambah keyakinannya kuat, selaras ya, Mmm. maka itu mudah mewujud, ya Oh, oke oke terjadi. Kita oke. bisa mengubah, istilahnya kondisi-kondisi yang menjadi peta kita. Iya iya Tapi iya. kalau kita petanya sudah, ke sana ya, Mhm. terus kita keyakinannya ke sini, itu juga nggak akan, selaras. Jadi segala sesuatu di alam ini akan, mewujud ya, Mhm. itu ketika ada keselarasan antara mind, body, and soul, kan Oke 3 oke unsur itu oke. ya. Jadi tetap nggak bisa hanya satu sisi saja Iya. dilihat, karena ini kan holistik, Mhm nggak mhm mhm. menyeluruh. Iya 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 iya. Nah, ini Bunda sekarang soal cakra Bunda. Saya sempat ngobrol sama beberapa orang gitu ya, Mhm. yang katanya bisa mengaktifkan cakra, Nah, mendobrak supaya power cakranya menjadi lebih besar, iya dan lain kuat. sebagainya gitu. Padahal di sisi lain ya, yang Mhm, namanya manusia hidup, mhm, cakranya pasti aktif. ya, Ya namanya hidup kan, cakra iya. pasti aktif. Kenapa masih diaktifkan lagi gitu? Ada pelatihan mengaktifkan cakra inilah, cakra itulah. Gimana pandangan Bunda? Ya, kebetulan saya memang belajar ya Mhm. mengenai proses itu dan dulu sempat, cukup lama, melatih di sisi itu. Tapi setelah memahami, sesuatu yang lebih dalam, akhirnya saya tidak lagi, eee, berupaya mengendalikan atau mengaktifkan, karena ternyata itu tidak sepenuhnya benar, Mhm. gitu. Mhm. Ya itu kan namanya juga proses belajar ya. Kalau nggak gitu nggak ada transformasi Iya, dong, kalau nggak heeh. gitu, kita hanya mentok di situ Betul terus. betul Dan betul jadi kan betul.
Ya terbuka aja lah. Heeh. Pelajaran itu ada di mana-mana Mhm dan mhm. ketika kita mau ya kenapa tidak Iya iya mempelajari. iya. Tapi begitu kita tahu ada sesuatu yang belum pas, kenapa juga kita, tidak apa ya, meningkatkan proses bertumbuh kita. Jadi istilahnya, legowo ajalah, Iya. oke ini memang belum. Mhm Oh mhm. dulu saya baru belajar itu, Heeh heeh. sekarang saya naik kelas lagi, saya Iya. paham lebih dalam, jadi nggak fanatik dan ndak, mengatakan itu salah semua, enggak. Jadi Mhm. memang, pemahaman proses cakra pun bertumbuh menurut saya, Pak. Kenapa begitu? Karena ya kemampuan proses spiritual orang memahami juga mengalami proses bertumbuh kan. Iya. Bayangkan aja kalau, kecerdasan spiritual itu stuck, maka yang lain-lain nggak akan terbuka, ya. Nah dulu peradaban, katakanlah teknologi pun tidak akan terus bertumbuh. Nah, proses cakra ini memang yang merupakan generator energi yang menarik energi dari tubuh. Ini tubuh, kita bilang tubuh energi ya, memasuki, tubuh energi kita. Jadi generator dia sebenarnya, generator yang fungsinya keluar masuknya energi untuk menghidupi dari organ-organ tubuh fisik kita. Nah, tubuh fisik itu kan butuh energi kan untuk Iya. hidup, daya hidup itu kan dari energi ini. Nah, masuknya adalah cakra tadi. Nah, Mmm. seperti di proses, kesadaran, kesadaran jiwa yang jiwa di anak-anak, dewasa, remaja, tua, itu dapat ditandai dari aktifnya cakra-cakra tersebut, Mhm. ya. Nah, ketika, kesadaran seseorang tuh belum bertumbuh, ya dia baru aktif, baru cakra dasar, karena yang itu yang paling modal, paling pertama. Tapi saya bilang aktif ini bukan berarti cakra yang lain tidak aktif ya. Ya aktif juga, kalau nggak gitu mati. Iya. Maksudnya aktivitasnya diperbandingkan itu kan ada yang kecil, Mhm. ada yang besar. Ya. Mmm. Semakin besar kesadaran seseorang bertumbuh, maka aktivitas cakra juga semakin kuat dan Mhm besar. mhm. Nah, kalau dia baru-baru berevolusi jadi manusia, Mhm katakanlah ya, mhm. tentu kemampuan dia untuk proses berkesadaran kan belum cukup kuat. Tapi kan bisa juga sebenarnya Mhm. diambil sebuah, apa ya, diambil sebuah kesimpulan bahwa cakra itu hanya sebuah metafor supaya Mhm. kita naik level kesadaran aja sebenarnya. Iya, memang alat bantunya ya prosesnya itu dari cakra itu tadi. Tapi kan Mmm. cakra juga fungsinya tidak hanya untuk urusan pertumbuhan saja, kesadaran. Mmm. Cakra kalau kita lihat di secara berfisik untuk aktivitas fisik, Iya. maka dia bertugas untuk hanya memberi energi pada organ. Itu bagi mereka yang belajar cakra Mhm. untuk proses penyembuhan. Nah kan energi kan mengikuti pikiran, Iya iya iya. kemudian tubuh dimensinya kan ada 5. Iya. Maka kita fokus di mana nih? Cakra mau dibahas dengan tubuh prana, maka ya kita dapat hubungan tubuh prana dengan tubuh fisik. Organnya Mmm. ini kurangan energi atau tidak, Iya iya. sehat atau tidak. Cakra berhubungan dengan mental, psikis ini, Heeh. maka kita bisa melihat perkembangan psikis seseorang, ya kesadaran dari, eee, apa ya, mentalnya, emosional dari cakra tersebut. Mhm mhm. Kemudian di proses spiritual, cakra kita lihat dari proses pertumbuhan kesadaran, ya dia akan mempunyai, apa ya, pembeda ya di Mhm. antara yang lainnya. Oke 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 oke. Jadi kan tergantung kita, apakah kita mau melihat dari sisi orang mau healing, ayo memang harus aktif. Kenapa? Kalau nggak aktif, energi tidak mengalir masuk dan tidak sehat. Organ tidak terpenuhi dengan energi, Mhm. lowbat lah Iya istilahnya, iya. bermasalah. Kemudian kalau kita mau lihat psikis, perkembangan mental, emosional, kedamaian, cinta kasih, kan itu hubungan dengan proses psikisnya dia, kestabilan bahagianya. Kita lihat kalau dia punya emosi yang tidak baik,
maka cakra itu ya tidak aktif karena tersumbat oleh psikis yang memenuhi badan cakra tersebut. Nah, jadi begitu ini ya perlu ada proses kesadarannya ditumbuhkan sehingga cakra itu menjadi aktif gitu. Nah, cakra berhubungan dengan proses spiritual, kesadaran spiritual ini yang kita bahas tadi, jiwa anak-anak, remaja, dewasa, maka cakra-cakra yang aktif ini biasanya hubungannya sudah mengarah ke proses kundalini. Ya, kalau cuma cakra dasarnya aktif berarti dia hanya mementingkan kebutuhan mengisi dirinya dengan mampu hidup, bertahan hidup, ya sehat, kuat secara ini, tapi kesadaran spiritualnya belum. Nah, beda dengan jiwa tua. Dalam proses kelahiran dia sudah belajar, ya ada kesadaran baru. Katakanlah dari jiwa remaja ke dewasa aja. Kalau jiwa remaja itu senggol bacok karena aktifnya solar plexus. Karena dia belum bisa mengaktifkan cakra dasar. Powernya belum mencukupi. Knowledge-nya belum diisi kan gitu. Tahapannya dia baru berlatih dengan ritual-ritual, disiplin-disiplin. Nah, ini baru mengendalikan solar plexus. Begitu aktif secara berkesadaran cakra dasar, cakra jantung secara spiritual, barulah dia dapat menjalani hidup dengan cinta kasih. Nah, ini yang membedakan. Nah, banyak orang itu dia pikir cakra itu dipukul sama rata fungsinya, padahal berbeda-beda untuk setiap proses dimensi energi. Ya, menarik sekali ya, Bunda Arsanisi penjelasannya. Tapi apakah kemudian metode untuk mengaktifkan cakra dan mengaktifkan kundalini yang terkadang terasa taktisan begitu, itu apakah kemudian logik apa enggak menurut Bunda? Ya, sekarang kan kita lihat sudut pandangnya apa ya. Kalau logika itu kita perluas, ya knowledge-nya cukup, logikanya diperluas, kemudian kita bisa mengukurnya perubahan sebelum dan sesudah, kemudian ada satu aktivitas untuk mengaktifkan, ya, kemudian ada perubahan. Kenapa dibilang enggak kan gitu, karena sudah terbukti dengan prosesnya begini, sebelumnya begini, powernya cukup atau tidak, karena tidak semua orang mampu ya. Tadi makanya kenapa kita menggunakan dasar dari pemahaman energi, kemudian dasar penggunaan metode soul matter, measurement technique of radiation, sebagai framing kita untuk mengetahui ini benar atau enggak. Gitu. Membuat kesepakatan, membuat katakanlah netralnya. Jadi kan kalau kita sudah netral, sepakat nih semuanya, oke frame-nya ini, hasilnya kan dapatnya juga pasti secara objektif akan sama. Tapi kalau kita tidak dipenuhi dulu knowledge-nya, terus masing-masing dengan knowledge-nya masing-masing, masing-masing dengan pengukuran masing-masing, bisa aja orang mengatakan, wah saya bisa mengaktifkan kundalini dengan itu menurut mereka. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa bilang, wah ini salah, ini benar, selama belum ada kesepakatan bersama secara pengukuran dan dipahami mampu secara netral memberikan ya penilaian sesuai dengan apa adanya tadi. Ya. Tapi kalau dalam perspektif Bunda sendiri gitu, kemudian mengaktifkan kundalini, mengaktifkan cakra dalam waktu 1 hari, masuk akal apa enggak? Kalau powernya mencukupi, masuk akal. Kalau, tapi itu sulit ditemukan. Orang yang mempunyai power yang cukup besar untuk mampu mengaktifkan. Apa perubahan yang akan dialami nih? Misal orangnya sudah dibantu untuk kemudian aktif gitu ya, cakra maupun kundalininya gitu, secara singkat misalnya 1 jam 2 jam. Perubahan apa yang akan didapati oleh si orang itu, Bunda? Ya, karena saya belum pernah menemukan orang yang mampu. Jawaban saya begitu aja.
Jadi saya melihat ada yang sudah mengatakan saya mengaktifkan, tapi kan kita melihat belum ya. Sehingga saya juga nggak berani, oh apa yang berubah kan gitu. Nah karena kita kan, saya katakan apabila power itu mencukupi, karena proses aktivitas Kundalini, meningkatnya kesadaran spiritual, itu tidak hanya apa bisa hanya sekali saja, satu kehidupan saja. Iya. Itu dibawa dari berapa kali lahir loh. Oke. Dia berproses dengan kesadarannya. Iya. Ya. Heeh. Jadi tidak bisa hanya sekali tunyuk gitu. Terus jadi. Iya, Lah, iya. padahal kalau dilihat ya, katakanlah saya juga membaca buku dan saya juga melihat bahwa proses aktivasi daripada energi Kundalini hanya bisa terjadi apabila energi Tuhan turun kuat, karena hanya energi Tuhan yang mampu mengaktifkan. Oke, oke. Karena berhubungan dengan proses meningkatnya kesadaran spiritual. Oke, Nah, siap, siap. proses spiritual itu berhubungan dengan kekuatan Tuhan. Iya. Ya, kalau lain spirit yang lain, saya nggak bahas ya, saya taunya hanya itu. Oke, Bunda. Sekarang tentang ini, Bunda, mengenali takdir dan mengubah nasib gitu. Ya, menurut Bunda, takdir itu apa? Nasib itu apa? Seberapa besar persentase manusia untuk mengubah nasibnya sendiri? Atau memang jangan-jangan nggak bisa, semuanya udah tertulis oleh di sana kan? Ya, gimana, Bunda? Ya, kalau memahami takdir ya, kita bahas takdir. Kalau saya melihat itu bagian dari proses apa yang dia tanam di past life. Ya, itu ada karma ya, karma baik, perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita bawa dan sesuai dengan hukum tabur tuai mewujud di alam ini. Ya, jadi proses takdir itu ya bagian dari apa yang kita bawa dari past life, di mana pada kelahiran saat ini tuh kita harus menerima itu sebagai takdir dan tidak bisa dirubah. Kalau tidak ada upaya dari manusia tersebut. Saat ini di sini. Jadi ya terimalah takdirmu, makanya pelajarannya apa? Ikhlas dan berserah kan, karena kita nggak bisa ngotak-ngatik takdir. Iya. Tapi kalau kita dipenuhi dengan proses pengetahuan, ya, kemudian realita kita diperluas, kita paham dengan proses awal penciptaan takdir itu kan diciptakan oleh diri kita. Kita bisa menyikapi di kehidupan saat ini mengubah takdir menjadi nasib baik, berubah nasibnya kan gitu. Ya, tentunya ada bagian yang bisa dirubah, ada yang sulit. Nah, kalau buruk banget ya oke lah, mungkin tidak harus diterima 100%, tapi dia berupaya nyicil, akhirnya mungkin dapat dia jalani 30%. Ada perubahan, karena semua itu dapat diukur. Harusnya saya dapat hal buruk, misalnya kecelakaan. Harusnya saya dapat takdirnya jelek banget nih, saya sampai begini. Tapi ternyata ada nasib baik yang membuat yang telah dilakukan orang tersebut, perbuatan baik yang menyelamatkan dirinya sehingga dia tidak harus menerima takdirnya sangat buruk. Itu bisa. Ya, jadi ya kenapa tidak kita berupaya untuk mengubah takdir ini menjadi lebih baik ya, istilahnya nasib baik lah, dengan kehidupan dengan kualitas yang lebih baik, tetapi ya kita harus berupaya. Nggak ada yang gratis kan di alam ini. Ada barter yang tepat untuk mengubahnya. Nah, upaya ini ya dari diri kita yang menciptakan. Jadi takdir kita bukan karena Tuhan sudah menakdirkan kamu begini, enggak. Yang menciptakan ya diri kita dari buah pikiran, perkataan, perbuatan kita di masa lalu. Tapi dalam konteks kata ini ya, beda nggak takdir sama nasib ini kira-kira? Kalau saya sih beda melihat. Beda ya? Ya. Beda. Ya. Misal air yang kemudian dimasukin kulkas gitu ya, kan kemudian membeku gitu. Ya. Apa takdir itu seperti itu? Bukan? Air dimasukkan di kulkas, kemudian membeku. Takdir itu ya tetap di sana ada unsur air kan, ya. Tetapi kalau dia tidak ada upaya, kan dimasukin kulkas, begitu dikeluarkan ya tetap jadi air ya dengan kondisi yang sama. Tapi ketika
kita ingin mengubah nasib baik, begitu dia es ini saya Mas Hendra Iya. ngajak saya cerita ini, Iya. dikeluarin dari es, Iya. kemudian saya uapin kan gitu, Heeh. ada upaya nih Iya, iya. memanaskan. Heeh. Akhirnya kan air yang saya dapatkan kalau dia sudah kan airnya udah menguap kan, tidak banyak lah yang saya dapatkan dengan air yang Iya, pada iya, waktu iya, keluar iya, itu iya. aja. Jadi kan harus ada upaya Oke. untuk mengubah walaupun kapasitas semua airnya itu ada di dalam diri saya. Intinya bahwa manusia menakdirkan hidupnya sendiri, Iya, Bunda. betul. Menulis jalan hidupnya Menulis sendiri jalan ya. sendiri. Oke. Nah, gitu. Sehingga ketika kita dalam kondisi apapun tidak menyalah-nyalahkan Orang Tuhan, lain. menyalahkan setan. Ya. Tapi ngomong-ngomong bicara soal setan nih. Perjalanan spiritual Bunda itu sebenarnya setan, hantu itu ada apa enggak? Karena saya mengkaji beberapa pandangan teman-teman yang agnostik gitu ya, yang cerdas-cerdas itu katanya hantu itu sesuatu yang tidak masuk akal dan lain sebagainya gitu. Nah, Bunda sendiri gimana ini? Yang mungkin pernah lihat oka-oka segala macam gitu ya. Ya, kalau secara karena kita belajar energi ya, berarti kan mengenali juga ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi ya apapun namanya itu, mereka bilang, ini kan hanya kesepakatan aja Mas. Kesepakatan kalau setan berarti dia jahat kan gitu. Kalau baik itu dewa pelindung, dewa dewi, ya penguasa lah sini. Pokoknya kalau udah jelek dia jahat, berarti setan kan gitu. Hantu ya berarti arwah yang menghantui, yang membuat orang takut dan itu kan hanya apa ya, permainan kata-kata. Tapi kalau kita ya kesepakatan bersama. Tapi begitu kita pahami lebih dalam ya mereka memang ada gitu. Nah, sekarang apa upaya kita? Hantu itu ada? Hantu ada. Hantu itu Pernah kan lihat, Bunda? roh gentayangan. Iya. Bunda pernah nggak apa pengalaman terkait dengan yang astral gitu apa sih? Oh ya sering loh Mas. Iya. Orang Contohnya kita dong. kok. Gimana ya? Sering ya sama wah kalau diceritain banyak ya. Tapi kan kadangkala orang hanya terpaku di sana. Keasikan ngurusi yang itu aja. Gitu ya. Tanpa ada upaya untuk memperbaiki. Ya padahal mereka-mereka itu butuh jiwa-jiwa yang bercahaya yang mampu membantu mereka untuk membantu proses berevolusi. Manusia itu harusnya utama loh. Karena mereka bisa terhubung dengan Tuhan, mereka menyadari bahwa ada kekuatan-kekuatan yang lain yang lebih rendah dan mereka bisa terbantu dari manusia yang berkesadaran tinggi ini untuk berevolusi. Contoh aja, katakanlah, kalau kita mau lihat tempat-tempat yang wingit, ya, yang banyak berhantu, banyak makhluk astral di situ. Sebenarnya kalau kita punya mampu berkomunikasi, mereka banyak loh yang minta tolong. Ya. Jadi mereka itu memperlihatkan diri itu sebenarnya ingin minta tolong. Ya, minta tolong untuk apa ya? Apa yang mengganjal dalam proses diri mereka. Ada satu tempat misalkan kita pernah jalan-jalan, kok dia nongol ya di sana, gitu ya. Berarti kan kita aware lah, bersadar, oh ada apa. Kalau kita bisa berkomunikasi, sebenarnya mereka hanya bilang, bantu saya dong. Kalau dia memang dari katakanlah manusia, jiwa manusia yang kebingungan, mereka butuh cahaya untuk membuat proses dia dapat reinkarnasi kembali. Ya korban banyak sekali mungkin pembunuhan yang mereka dia tidak bagus, tempat-tempat di mana bekas pembantaian. Pernah saya di satu tempat bekas pembantaian, walaupun saya tidak tahu ceritanya karena ini di Thailand. Tiba-tiba ya saya berhenti aja, saya suruh bisnya, loh kok berhenti ya, coba kok banyak sekali mereka yang berdatangan karena mereka mencari cahaya. Nah kita tanya, oh tolongin dong kita untuk dapat ke proses cahaya. Nah, kita lakukan ya, kalau kita konsepnya melayani mereka dengan kesadaran itu dan terukur. Ya, jadi setelah itu ya mereka terbantu. Nah banyak juga memang asli istilahnya
makhluk-makhluk dengan kesadaran rendah yang harusnya dia melakukan banyak aktivitas untuk dapat berevolusi. Toh akhirnya mereka lahir jadi manusia kan gitu. Nah, mereka itu juga harus bekerja juga. Cuma sayang manusia-manusia yang menurut kita sakti itu sering mensolimi mereka. Iya kan, disuruh kerja ini, kamu begini, kamu tangkapin ini, begini, banyak sekali. Ya itu juga kesalahan ya, harusnya kan membiarkan mereka melakukan apa yang menjadi tugasnya, seperti kita punya pekerjaan dan mereka kita bantu untuk proses evolusi, bukannya mereka kita tarik dan kita suruh ngapa-ngapain. Tarik dan masukin botol Ya, gitu ya. itu. Tapi sebenarnya kalau memang hantu ya atau roh yang kita lihat di YouTube penampakan-penampakan itu dianggap sebagai kebenaran, itu sebagai kebenaran yang objektif atau subjektif, Bunda? Menurut saya sih subjektif. Subjektif ya. Karena objektifnya ini yang lucu nih. Coba ya kita pikirkan. Iya. Di Bali itu nggak ada tuh hantu pocong. Ya kan? Di Bali itu banyak sekali, paling katakanlah yang ya seperti di orang lihat waktu ogoh-ogoh di arah yang model-model begitu. Tapi begitu saya di Jawa kan banyaknya hantunya pocong kan. Itu kan sebenarnya persepsi dari manusianya aja bahwa begitu, sebenarnya yang kita rasakan ada energi yang bergerak dan orang tuh dengan persepsinya melihat oh itu pocong lari gitu. Itu kan ada di benak. Pikiran aja sebenarnya, wilayah pikirannya. Iya, wilayah pikiran. Tapi kalau kita paham energi kan kita bisa tahu, oh iya dia memang ada di situ. Dan hanya memang beberapa aja yang mampu melihat, yang persepsi yang kita lihat kan pada saat dia meninggal pada apa yang dibawa pada ini saat itu, karena kita mungkin mengenali atau bagaimana. Itu aja. Di 2009 saya tuh pernah berada di sebuah goa gitu, tempat teman-teman yang lagi menepi gitu ya, nyepi gitu ya. Itu sampai sekitar kurang lebih 40 hari gitu, Bunda. Dan saya kemudian ngarang cerita di situ ada orang yang kalau orang Jawa bilangnya jempor. Itu nggak bisa jalan gitu, ngesot gitu ya, Bunda ya. Saya cerita ke teman saya. Teman saya cerita ke juru kuncinya gitu ya. Dan beberapa waktu kemudian cerita itu menjadi ramai, ya saya melihat ada orang jempor. Padahal saya cuma ngarang cerita, Bunda. Apa sebenarnya yang terjadi itu, Bunda? Ya karena kita menanam di benak pikiran mereka ada begini, terus itu kan tidak sepenuhnya mereka juga melihat gitu. Mungkin begitu ada energi yang bergerak dikatakan itu. Ini banyak sekali. Namanya juga Indonesia gitu ya. Itu dah yang membuat saya kadang-kadang geli gitu loh. Nanti sekedar omong ini, tapi kalau kita paham dengan proses energi, kita bisa ya lebih detail lah mengerti kenapa apa sih sebenarnya. Karena kalau mereka sudah dalam wujud itu berfisik itu tidak lagi dengan namanya sudah tidak berbadan fisik ya, tidak sesuai dengan ada kondisi-kondisi itu. Nah, sekarang tentang roh, Bunda, roh ya. Itu sebenarnya kalau dalam perspektif Bunda itu ada apa enggak? Terus ketika kemudian kita bicara soal reinkarnasi, itu yang reinkarnasi apanya? Rohnya, kesadarannya, datanya, atau seperti apa, Bunda? Iya. Ini lagi kembali kesepakatannya. Kan ini di manusia aja ya membuat kesepakatan. Tuhan itu kayak apa ini? Ya kan? Nah, di proses roh ini, kalau ada yang mengatakan itu roh, selama belum ada kontaminasi apa-apa, yaitu percikan cahaya Tuhan. Ya, mungkin kalau di Bali atau di Hindu Atman, ya. Kemudian roh ini tidak ada intervensi, cuma menghidupi. Itu bagian daya hidup. Ya, orang mengatakan diri sejati atau apapun namanya, itu kan kesepakatan lagi. Tapi itulah bagian dari kekuatan Tuhan yang menghidupi kita bisa melakukan aktivitas. Tapi dia hanya pengamat saja, tidak memberikan intervensi. Karena Tuhan memberi tubuh fisik ini ya. Kemudian kan Tuhan memberikan akal budi dan kehendak bebas. Dari percikan ini kemudian bertumbuh, dia mulai berpikir dan dia melakukan aksi. Ya, aksinya apa ya tergantung kan kesadarannya gimana, berbuat baik, buat buruk, dan semua itu kan
karena kita paham 5 dimensi tubuh ini kan melekat dalam ruh di tengah. Jadi ada orang bilang seluruh papat limo pancer-pancernya itulah kekuatan itu. Nah, begitu berpindah istilahnya dengan semua rekaman melekat di rekaman. Kita katakan antara rekaman dan roh ini adalah jiwa. Ya, di rekaman jiwa inilah ketika ya proses orang meninggal kan astral dari rekaman fisiknya ditinggal, astralnya ini berpindah, nanti lahir lagi. Nah, itu jiwa. Ya, jadi cuma kan orang masih rancu antara jiwa sama roh, antara atman dan jiwa gitu ya. Mungkin kalau di Hindu lebih detail karena dibahas itu, jadi dia paham ini membedakan antara atman, jiwa dan rekamannya, dan rekaman dari proses ini menjadi jiwa. Nah, Kesadaran. itu satu jiwa atau satu atman, ya, atau satu rekaman, itu sebenarnya akan terus melakukan reinkarnasi. Itu maksudnya gini, misal gitu, hari ini saya mati itu misalnya ya, maka jiwa saya itu ya akan lahir lagi, terus kemudian lahir lagi. Itu satu jiwa sebenarnya, dari dulu satu jiwa, atau bisa jiwa-jiwa yang lainnya jadi satu tubuh? Satu jiwa aja. Satu jiwa. Ya, jadi nggak ada kayak model satu jiwa terbelah di sana sini yang lagi viral itu. Berkelanjutan dong berarti ya. Makanya semua satu rekaman. Ya ada di dalam satu tubuh. Kecuali ada kondisi trans, ada kondisi sebagai medium. Nah, itu jiwanya dia mengkerdil. Maka kekuatannya masuk. Ya, dan ini yang mempengaruhi mana yang lebih dominan. Tapi ini kan akhirnya tidak, biasanya gini tidak permanen sih. Dia akan keluar lagi karena yang memiliki tubuh adalah jiwa. Coba dia bisa menjadi kerdil karena dikuasai oleh kekuatan yang Nah, oke Bunda. Sekarang saya tertarik dengan ini apa? Karena orang banyak bilang apa? Rasa sejati atau apa katanya ya. Sebenarnya kalau menurut Bunda itu rasa sejati atau kemudian buah dari pikiran yang jernih sebenarnya? Karena yang namanya rasa itu kan turunan dari pikiran sendiri sebenarnya. Itu dah, ya itu tadi kesepakatan ngasih namanya apa. Oh gitu ya. Kan persepsinya dia memberikan nama itu apa gitu. Sering memang di kita itu kayak gitu kan, istilah istilah ganti nama lah. Ya, kan seperti katakanlah Tuhan itu disebut dengan banyak nama, tapi barangnya ya cuma satu. Nah, sekarang tergantung pada persepsi orang yang memberikan nama, entah itu diri sejati, entah itu rasa sejati atau apa gitu. Nah, sekarang kalau kita mau bilang rasa itu kan bagian dari interaksi pikiran, kan gitu. Apa yang terpikir, nah itu rasanya. Ya, energi itu bagian dari rasa yang terradiasi dari buah pikiran yang kita pikirkan. Nah, sekarang yang sejati itu yang gimana? Kan itu kembali lagi mau diprinsipkan sejati sesuai rasa yang dulu pernah ada atau rasa yang memang bagian dari percikan kualitas Tuhan yang tentu energi Tuhan yang damai yang ini atau gimana? Karena rasa itu diciptakan oleh pikiran manusia. Iya. Dan ini sebentar, menarik ini. Jadi kalau kita kenal ya, ada yang namanya Tuhan. Kemudian Tuhan punya pembantu. Pembantunya menurunkan disebut sebagai wahyu kepada manusia-manusia tertentu gitu ya. Nah, salah nggak jika dipahami gini? Intinya wahyu itu atau petunjuk itu adalah sesuatu yang kemudian di luar pikiran terus tiba-tiba dapat inspirasi. Dapat, kalau orang Jawa bilang wise, dapat petunjuk. Salah nggak sebenarnya dengan itu? Atau memang nggak bisa itu kalau nggak melalui membantunya Tuhan, nggak bisa, gimana Bunda? Ada calonnya Tuhan ya? Iya. Banyak calon. Nah, diterangin enggak ya? Mas Hendra bisa aja giring akhirnya ke sono juga ngomongnya dong. Ya mungkin ini menjadi suatu proses yang harus mengedukasi supaya tidak menimbulkan ketersesatan. Iya, benar. Banyak orang merasa bahwa dia mampu, kemudian bisa mendapat pewisik. Nah, dari kata pewisik berarti ada yang bisiki kan? Betul. Nah, sekarang kita ambil dari yang bisik itu siapa?
Itu yang jadi sebenarnya kan akhirnya saya dulu juga sempat jadi Gitu ya, dapat tukang dapat dapat wisik pembisik. gitu ya. Tapi yang bisikin siapa? Maksudnya saya sih bukan "Oh saya dapat pembisik," cuma kan saya jadi kepo sendiri, ini siapa sih yang ngasih tahu Heeh saya? Memang heeh. saya bisa melihat, oh sosok energinya begini. Iya Tapi energi ini bisa nggak saya yakini? iya. Karena ternyata banyak pembisik-pembisik itu yang eh, apa ya, pura-pura jadi Tuhan lah, Mmm, pura-pura jadi iya. inilah, ya mengaku-ngaku gitu. Nah, jadi saking manusia itu kepingin tahu, ya salah juga ya manusianya, karena dia pengen tahu, dia cari medium atau Heeh. apa biar dapat. Nah, mediumnya juga mau begitu ya, akhirnya kita kan juga nggak bisa memutus rantai ini ya, mereka akhirnya terjadi begitu saja. Tapi ini pengalaman yang membuat saya tersadar bahwa oh ini nggak bener loh gitu. Mhm Karena akhirnya menimbulkan dampak yang tidak baik dari mhm. hasil fisikan, istilahnya bener apa enggak. Kalau saya ikuti bener apa enggak gitu. Mmm, Nah, sedangkan saya sendiri nggak tahu itu bener apa enggak, kan dulu begitu. iya iya. Sehingga kita coba, nek pas bener, wah rasanya sesuatu banget, "Wih udah bener apa fisiknya." Aku udah naik level Apa dong dah, berarti. tapi nek pas nggak bener itu kita sampai, "Aduh kok gitu ya?" Terus kita takut dan sebagainya kan gitu. Iya Nah, iya. disitulah sebenarnya yang mencetuskan saya mencari apa sih sebenarnya. Jadi metode soul meter itu ya dari situ. Gimana sih saya tuh bisa tahu itu benar atau enggak Mhm. gitu. Ya Iya secara energi karena saya berkecimpung di energi kan iya. bisa antara satu saya melihat, kemudian merasakan. Kadang-kadang kan nggak sinkron. Dapat intuisi, tapi kenyataannya bisa beda. Jadi saya mulai belajar untuk tidak sesumbar. Begitu saya lihat, begitu ini, saya langsung jeplak aja, wah gini, enggak. Saya mulai ngerem dulu, mulai mikir dulu, mulai menganalisa dulu. Dan akhirnya, oh saya mulai mengamati kalau ini energinya begini. Kesesuaiannya apa? Saya cuma berpegang pada hukum sejenis menarik sejenis. Mmm, Level energi saya tuh seberapa sih? Sehingga saya tentunya hukumnya sejenis menarik sejenis. Oh level saya tuh masih segini, pantas yang datang masih di bawah. Ya karena saya mengalami itu Pak oke Sendra. oke Saya oke oke mengalami oke oke. dari yang level Iya iya paling iya iya bawah saya iya. tahu, kemudian saya, oh ini saya masih level segini. Karena saya pernah dikasih tahu itu bukan kamu, kamu itu begini ya itu masa saya sering trans itu. Mmm, Itu bukan kamu, kamu harus mengeluarkan dia. Oh iya ya berarti harus dikeluarin dan ini oh iya. ya. Mulai saya mengukur diri saya. Level saya apa? Begitu saya melakukan proses pemurnian yang lebih dalam, saya baru tahu, oh levelnya naik, yang datang kok beda ya gitu. Oh. Informasi yang saya datang lebih halus. Kalau yang di bawah, wah kasar itu bisa gelempang-lempang meja besar aja bisa saya dorong, saya angkat gitu loh dari power saya. Katakanlah Mhm. emak-emak gini mana kuat kan Iya gitu. iya Tapi iya. kok dari mana kekuatan itu? Nah, Mmm, begitu saya mulai memperhalus energi mhm yang datang juga halus. Nah, akhirnya saya tahu, oh ini wilayahnya ini, mhm. gitu ya. Sekarang bahkan berkomunikasi Iya dengan iya. mereka. Banyak cerita yang di luar itu sering nggak bener gitu. Itu tadi persepsi dari pikirannya. Mmm, Oh nanti di situ tuh ada begini-begini, belum tentu gitu. Nah, setelah dengan proses itu saya mulai paham, saya mulai detail, apalagi proses kondisi cakra tadi kan. mhm. Kondisi cakra yang halus, ya istilahnya mampu menarik energi yang lebih halus, membuat kita mengenali juga energi yang lebih halus. Sampai akhirnya, oh proses energi Tuhan itu seperti ini. Iya iya. Nah, akhirnya saya di situ saya mulai mengerti kenapa sih manusia sekarang kok banyak yang mencoba mencari tahu lewat pawisik. Heeh. Karena agama diturunkan dari proses sabda, kan gitu. Heeh heeh. Semua agama kan turun dari sabda nih. Iya bener. Akhirnya manusia kan pengen tahu nih sabdanya Tuhan, pewisiknya Tuhan kayak apa.
Ya nggak salah orang dia pengen tahu kan. Cuma mereka lupa bahwa hukum sejenis menarik sejenis ini sebagai bagian dasar untuk tahu tingkatan mana proses, pewisik itu kita dapat. Katakanlah sabda Tuhan. Mhm. Kalau kita lihat dari runtut perjalanan jiwa kan ternyata yang mampu menjadi sabda Tuhan itu adalah beliau-beliau yang akhirnya menurunkan konsep agama kan. Mhm. Nah, dan kalau kita lihat nggak semua loh, apa ya, yang menurut katakan orang mampu menangkap sabda itu merupakan jiwa yang besar. Tapi jiwa-jiwa tertentu yang saya bilang jiwa luhur, Mhm. ini memang mempunyai kemampuan untuk menjadi saluran menyampai sabda Tuhan. Itulah Mmm. katakanlah jiwa yang terpilih, yang Mmm. menjadi utusan Tuhan itu ya satu jiwa yang terus terlahir gitu. Karena punya kemampuan ini dan langsung menyampaikan. Tapi yang lain ketika proses mereka kesejenisan dengan frekuensi alam ini, energi, maka mereka akan mampu menangkap informasi sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi kalau memang universal dipahami, informasi itu bisa ada di alam ini. Mereka yang punya kemampuan sampai di situ ya akan menangkap hal yang sama. Gitu. Oke oke Bisa oke oke dipahami oke ya, Mas. oke 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 Nah, oke. ya karena awal agama itu turun berdasarkan sabda Tuhan, Mhm. orang-orang yang lain kan kepingin juga dia menjadi saluran Tuhan untuk memberikan solusi Iya atau iya. apa gitu. Tapi gini Bunda, saya jadi tertarik untuk apa tuh namanya bertanya soal mekanismenya ya. Orang bisa disebut sebagai manusia suci Mhm, karena dia mendapatkan yang disebut sebagai wisya atau wahyu tadi, mhm, kemudian turun menjadi sebuah kitab suci. Ya. mhm, Sementara saya melihat Tuhan sendiri itu adalah sesuatu yang non dualitas, mhm, imaterial gitu. Bagaimana manusia yang terbatas bisa menjangkau sesuatu yang tidak terbatas mhm, itu, dan kemudian dia bisa tahu, oh Tuhan tuh sukanya begini loh, nggak sukanya begini loh, dan apa yang apa sifat-sifatnya itu seperti ini lah. Itu pirantinya manusia yang terbatas sampai kemudian bisa mengakses data yang tak terbatas itu apa Bunda? Nah, banyak orang berpikir seperti itu. Heeh. Sebenarnya tidak begitu. Gimana gimana Bunda? Sebenarnya tidak semua manusia piranti yang terbatas ini memang tidak bisa langsung terhubung dengan Tuhan. Oke. Ya. Oleh karena itu sebenarnya yang disebut di awal ini jiwa luhur, itu kan jiwa yang lebih tinggi Mhm. kesadarannya daripada kapasitas jiwa manusia biasa. Disitulah memang diturunkan Tuhan sebagai salurannya untuk dapat memberikan informasi pada manusia. Ya, jadi jiwa luhur ini turun memang sudah punya apa ya, kasih Mhm. cap bahwa hanya lewat ini loh aku bisa turun gitu dan Oh. menyampaikan, proses itu. Memang sih secara berfisik saya sulit untuk Mhm. menerangkan perbedaan antara jiwa luhur dan tidak, Mhm. karena fisiknya enggak ada beda dengan manusia biasa. Oke oke. Tetapi yang berbeda adalah proses energinya. Jadi kita akan melihat, oh kapasitas, manusia bertumbuh maksimal kalau Mhm. dia memang manusia biasa, yang berevolusi dari semua makhluk ciptaan Tuhan sampai tingkatan ini, dia akan mempunyai kapasitas cakra sekian maksimal, udah mentok dah, gitu. Tapi jiwa ini mampu prosesnya lebih, karena dia harus menyiapkan ruang untuk kekuatan Tuhan itu Iya iya masuk. iya iya. Jadi sebenarnya bukan Tuhan secara berfisik, dia bukan Tuhan. Mmm. Tapi dia mempunyai kapasitas jiwa yang memang diturunkan sejak awal ke bumi ini untuk mengarahkan manusia-manusia ini mengenal keberadaan Tuhan. Gitu. Oke oke oke. Nah, tadi sempat Bunda menyinggung tentang Otso, kemudian Paslev gitu ya. Yang ingin saya ketahui, apakah ilmu yang kita pelajari saat ini itu Mm-mm. akan dibawa lagi pada saat kita lahir kembali? Ya, betul. Betul? Betul. Oh. Jadi kita tuh ya sebenarnya
lahir ini kan untuk pendewasaan jiwa, untuk belajar. Ya, makanya kenapa prosesnya terlahir kembali berarti belajarnya belum belum tamat. Dan mereka-mereka yang mencapai tamat istilahnya kamoksan itu, ya mereka sudah paham dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dan bahkan dia sudah menyiapkan ruang dirinya di dalam dirinya untuk kekuatan Tuhan menjadi satu. Tapi tidak sekapasitas jiwa luhur. Berbeda. Yang disebut mengenal diri, mengenal Tuhan itu maksudnya apa sih sebenarnya, Bunda? Yang paling mudah dipahami itu gimana? Jika kau mengenal dirimu, kau pasti akan kenal Tuhanmu. Itu maksudnya bagaimana? Ya, mengenal diri, barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhan. Itu kata-kata yang sering diucapkan, tapi ternyata membaca kitab aja susah untuk mengenal Tuhan aja susah, kan iya, gitu. Bun. Nah, kenapa saya mengangkat proses mengenal diri? Kenapa menjadi sesuatu yang penting? Karena selama ini manusia itu tidak mengenal, ya menurut saya belum benar-benar mengenal dirinya. Jadi mereka tuh masih aur-auran lah dalam menjalani hidup. Nanti kalau sudah bermasalah, komplain lah, begini begitu. Ya memang wajar, orang itu kan cara Tuhan membebaskan, ya diberi akal budi, kehendak bebas, mau bebas-bebas. Tapi ujung-ujungnya terseleksi juga kan, siapa yang mulai mengenal, mulai mencari lebih dalam, menggali. Karena apa? Karena mereka mungkin sudah pusing, udah capek dengan hidup yang kuat terus, akhirnya mereka mulai masuk mencari apa sih, kan mulai galau nih. Tapi selama mereka masih enjoy aja dengan hidupnya, ya mereka mungkin nggak akan memberi perhatian lebih untuk mengenal. Nah, begitu mereka sudah mentok, kepepet, baru mencari solusi. Nah, solusi itu kan nggak bisa keluar atau menyalahkan keluar. Begitu dia tahu sampai mentok itu, baru dia tahu, oh solusi itu ada di dalam diri. Karena itu peta yang kita buat. Yang bisa menyelesaikan ya diri kita sendiri. Maka begitu proses mencari solusi, sebenarnya mulai masuk ke dalam mengenal diri. Apa sih yang saya lakukan? Yang membuat mulai menganalisa sebab akibat. Oh pantes dah aku melakukan ini, dapatnya begini. Pantes lah saya ini marah, ujung-ujungnya begini, kan itu mulai ngenalin. Oh kalau marah nanti kalau kita belajar lagi, oh levernya terganggu. Oh pantes dah sakit lever, kan akhirnya itu proses mengenal diri. Nah begitu sampai ujung lagi, orang mengenal diri lagi, mungkin tidak cuma masalah kesehatan, tapi merasa hampa. Oh, sudah dapat semuanya, terus aku ini ngopo urip gitu. Mulai mencari ketenangan batin. Oh ternyata begini. Mulai mengenal, oh ternyata di dalam diri saya loh ada kekuatan Tuhan. Mulai mengenal Tuhan itu seperti apa. Ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Sampai ada kondisi yang membuat dia benar-benar berserah. Itu sebenarnya yang menjadi pelajaran kita. Ini sekarang saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang menjadi konsentrasi Bunda Arsaningsih bersama tim deh ya. Menjadi guru spiritual ya. Kan pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman terkait dengan circle itu gitu. Nah, kenapa orang belajar spiritual atau menjadi guru spiritual malah terkadang malah melahirkan narsistik? Nah itu, saya sih gimana ya, sekarang konotasi spiritualnya dulu Mas. Ya, saya sebenarnya malah tidak nyaman ketika mengatakan, tadi Mas bilang saya guru spiritual. Karena di buku Soul Reflection saya aja, konotasi guru spiritual itu menurut saya beban ya. Karena spiritual, banyak orang itu belum pada ranah menjadi guru spiritual, tapi sudah menamakan diri sebagai guru spiritual. Gitu. Nah, guru spiritual itu yang bagaimana sih? Kalau dia benar ya dalam kondisi guru spiritual, nggak akan muncul kejadian seperti yang Mas tadi katakan. Ya. Kalau dia memang benar menjadi
guru spiritual menjadi saluran energi Tuhan, Tidak akan narsis tidak akan hidupnya. naksir hidup. Gitu. Oke. Ya dia jalani hidupnya apa adanya, dan dia Iya. akan setiap proses berjalan adalah membawa cahaya, mengajak banyak orang tanpa sendirinya loh. Ini kan hukumnya kan jadi magnet ya. Iya. Ya. Jadi magnet dan membawa cahaya perubahan-perubahan tanpa harus menyatakan dirinya adalah ini kan. Dan tidak perlu mencari pengikut, ya dengan sendirinya ya akan diikuti kan gitu kalau Gitu, memang ya. Hukumnya kan seperti itu. Iya. Ya, jadi ya tergantung ya. Timbo marani sumur ya. Iya. Itulah. Jadi ya menurut saya ya orang mau bilang kalau belum paham dengan konsep guru spiritual, ya sinilah sering terjadi. Jadi Bunda tidak mendeklar diri sebagai seorang guru spiritual. Saya bukan seorang guru spiritual, tapi saya seorang Bunda Arsaning. Oke. Saya seorang ibu yang ya menuntun, ya memberi orang untuk mengenal diri di proses mungkin spiritual modern, karena orang harus punya panutan, ya mungkin lebih baik saya bilang oke, saya ngajar meditasi. Saya jadi guru mengajar proses meditasi. Di proses saya mengajar energi soul matter, ya secara ini hanya mengajar seperti itu aja. Berarti kalau misalnya ada tokoh yang dianggap sebagai guru spiritual, entah itu dia ulama, entah itu dia kiai, entah itu dia pendeta, master apa, tapi kalau dia masih narsis, dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ya. Karena di proses benar-benar guru spiritual, dia akan mempunyai ukuran, ya pengukuran dengan soul matter itu kan ada ya, dengan kondisi-kondisi apa ya, cakra yang besar, ya energi yang kuat, dan itu biasanya malah penuh kelembutan, tidak ada proses ego. Baik Bunda. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kadang kita disakiti Bunda. Menurut Bunda, apa sebenarnya pentingnya memaafkan itu sebenarnya buat apa sih? Ya, proses memaafkan itu sebenarnya bukan untuk orang lain ya, untuk diri kita. Padahal yang kita maafkan orang lain loh. Iya, tapi ini untuk diri kita. Itu yang orang tuh sering karena egonya, aku nggak mau memaafkan. Iya. Karena mereka nggak paham benar bahwa proses memaafkan itu untuk diri kita. Kalau kita ada kejadian buruk, kita disakiti, kita paham dong kenapa kita disakiti. Pasti ada andil kita juga yang membuat dia tersinggung atau apa kan gitu. Nah, itu bahkan mau dilihat lebih dalam, mungkin kita tidak berbuat apa, tapi dia malah nyakiti. Kalau kita lihat dari past life, oh ya dulu saya yang berbuat. Itu bisa ditelusuri ya, rekam jejaknya apa gitu. Nah, kalau kita terus membiarkan diri kita berhubungan dengan kemarahan ini, rugi dong. Kalau saya tidak memaafkan, ya, maka kita akan terus punya tali yang terhubung, dan itu membuat energi kita bocor. Terhubung dengan kemarahan-kemarahan. Dan ketika kita masih tidak bisa memaafkan orang lain, tidak ada kedamaian di dalam diri. Energi Tuhan tidak bisa masuk. Rugi dong saya. Iya. Ya, tetap di sinilah saya mengajarkan kenapa kita perlu memaafkan orang lain. Kejadiannya, namanya anak juga masih manusia, boleh salah lah. Ya, jadi dengan kejadian memaklumi, ini kan proses berlatih berkesadaran, cinta kasih kita latih, cakra jantung kita aktif. Jadi ternyata proses kundalini itu ya aktif tuh bukan karena orang lain, tapi kesadaran kita. Begitu kita menyadari, minta maaf, memaafkan, sebenarnya dengan kita mampu memaafkan aja, cakra jantung kita udah mulai berkembang. Ada toleransi, penerimaan. Itu sebenarnya untuk kita mengaktifkan diri kita dengan berlatih memaafkan dan meminta maaf. Meminta maaf kan perlu kerendahan hati, ya kan? Kalau dia masih sombong, butuh masih kebijaksanaan, butuh kesadaran tingkat tinggi itu ya Bunda. Benar. Nanti begitu kita terus berlatih dengan gitu, otomatis kok cakra kita
aktifnya ke sini, intuisi kita akan aktif dan kita Iya. akan dituntun pada jalan kebenaran. Kita tahu, Heeh. oh ini kok nggak bagus ya, gitu. Kita tidak memilih itu, memilih yang ini, oh ini baru bagus. Mhm, mhm. Seperti Nah, itu. ada ajaran-ajaran tertentu Bunda yang ngajarin kita untuk melepas binatang Mm-mm. gitu. Apakah benar melepas binatang itu bisa merubah nasib? Di ya, kebenaran itu bertingkat deh. Kebenaran itu bertingkat, Mas, Iya. ya kan? Yang mengatakan itu tentu dia punya pembelajaran dong. Oh Hmm. iya, melatih itu adalah melepas binatang itu memberikan kehidupan, Iya. ya kan? Menyelamatkan. Ya dia kan membuat karma baik Iya, iya. terhadap binatang itu. Tapi apakah mampu mengubah semua nasib baik terus dia membebaskan semuanya? Enggak juga. Apa? Kesetaraan dengan karmanya dia di kehidupan dulu Iya. cukup atau enggak? Nah, ya kan? Enggak cukup hanya itu baru dia tahu oh ini membebaskan bisa membuat karma saya atau nasib saya berubah. Kenapa enggak beli burung aja semua? Duit banyak, oh beli semua nanti biar Beli saya bagus. semua, lepas semua. Lepas semua. Enggak juga gitu, keseimbangan alamnya juga enggak bagus. Oke, 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 Ya, itu oke. bagi mereka yang Iya, 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 iya. mungkin sudut pandangnya masih segitu, itu bisa. Jadi ternyata berspiritual atau jalan spiritual itu tidak ada yang paling benar. Yang ada adalah yang paling cocok mungkin ya Bun ya. Iya, Yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Kan nggak bisa digeneralisir gitu iya, maksudnya ya. benar. Berlatih spiritual itu tidak bisa ini yang paling ini, tidak. Heeh. Sekarang kan makanya setiap manusia kan unik ya. Mungkin Mm-mm. metode ini Spesial bagus ya. ya untuk ini. Penerapan bahkan di soul meter pun kita belajar nih satu Iya, ilmu yang sama iya. soul meter kan. Mm-mm. Digunakan untuk si A dengan hidupnya sendiri, oh ternyata dengan metode cuma itu aja diurusi tidak pas karena ada masalah lain dan dia harus pakai metode yang ini kan gitu disesuaikan. Iya. Jadi Bunda tidak merasa bahwa soul meter ini adalah satu-satunya metode terbaik yang paling benar enggak ya? Enggak lah. Sudah bisa soul meter aja ya. Karena saya kan mengalami, Mas. Iya. Ini sudah diajarkan nih soul meter Mm-mm. dengan SOP-nya begini. Buktinya tidak semua bisa melakukan dengan SOP itu. Dan hasilnya nyaplir kan itu. Karena dia tidak sesuai dengan tahapan yang diberikan di soul meter. Tapi bagi mereka yang tahapan soul meternya bagus, benar, ya dia dapatkan. Kan ada upaya nih dengan disiplinnya. Dengan upaya disiplin kan kelayakan dia dong dapat mendapatkan kualitas yang baik untuk dirinya. Dia tahu kebenaran Tuhan. Jadi mencari kebenaran Tuhan tuh nggak gampang. Hukumnya apa? Sejenis dapat sejenis. Sejenis nggak saya dengan kebenaran yang akan saya dapat. Dan itu bisa digeneralisir sebenarnya kalau kita levelnya sampai segini menarik. Ya kan terkait finansial kan juga begitu sebenarnya. Begitu juga. Nah, itu udah nggak bisa dipukul sama rata semua. Makanya kita belajar di Soul ini nggak ada senioritas. Ya, karena jiwa-jiwa yang datang kan beragam nih, dengan kapasitas yang berbeda-beda. Iya. Oke. Kita masuk di termain akhir Bunda. Tidak memiliki anak, apa dosanya? Wah, itu banyak sekali yang mempengaruhi. Ada bagian dari past life, ada juga dari pemetaan dirinya di kehidupan saat ini. Jadi nggak bisa dipukul sama rata kasus per kasus. Ya, ada yang mungkin dulu, ya saya bilang ada yang begitu ya, istilahnya dia dulu banyak menggugurkan. Kan dia menolak anak. Jadi pemetaannya dia tuh menolak. Sampai ke sana ya, Bun? Ya, terpeta kan semua rekaman jiwa itu terpeta. Sekarang bawaan lahir, penolakan terhadap anak masih dia bawa. Ya akhirnya bisa aja sebenarnya organnya bagus semua, tapi pemetaan otaknya dia menolak anak. Ya, jadi ya nggak bisa punya anak juga. Kemudian ada yang dia terlalu banyak membunuh, menghancurkan. Kehidupan saat ini pun ini kan benih kehidupan juga hancur kan, gitu tergantung
apa yang menjadi rekaman dan itu yang harus dia mendapat, apa ya, penderitaan dari apa yang dia tanam, gitu. Begitu dia menyadari itu ada upaya, ada ini akhirnya bisa membuahkan hasil. Tapi ini juga namanya manusia kreatif ya. Sudah tahu secara alamiah nggak bisa punya anak, orang masih berupaya juga dengan inilah, dengan itu. Akhirnya kan ya apa ya, melawan kodrat dari alam ini. Dan hasilnya juga tidak baik. Kalau dari jawaban-jawaban Bunda Arsaningsih tadi ya terkait dengan karma, terus kemudian rekaman jejak masa lalu, reinkarnasi, sebenarnya poinnya itu ketika hidup di dunia itu harus berbuat baik ya sebenarnya. Ya, itu. Cinta kasih terus gitu aja sih Bunda ya. Gak usah neko-neko sebenarnya ya. Iya, itu dah. Iya. Kodrat, harusnya seperti itu. Tapi kan manusia terlalu kreatif. Disitulah dikasih akal Berbuat budi. baiknya nomor sekian, yang penting cakranya aktif dulu. Yang penting kundalininya aktif dulu gitu ya. Nggak bisa juga, nggak bisa omongannya begitu. Itu kan baru menurut mereka. Ya siapa sih orang jualan kecap itu kan selalu kecapnya nomor 1, Thomas. Ya sekarang kan kita makanya disitulah kita bisa netral, mengamati. Oh yang ini begini. Tapi juga kita nggak bisa menghakimi orang, dia juga bertumbuh kan. Kebenaran bertingkat, makanya kalau kita lihat ada yang begitu, saya hanya bilang, oh ya, mereka memang harus pada fase itu. Karena apa? Hukumnya sejenis menarik. Nanti kalau dia sadar sendiri, dok, dia akan dapat pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Kalau dia menanam hal baik, maka dia akan mendapat kelayakan informasi yang baik datang pada dirinya. Tapi kalau dia karmanya buruk, buntu aja semua, biar dikasih ini gitu ya tetap dijalani. Ya, jadi makanya proses ikhlas, berserah itu kan menguatkan energi kekuatan Tuhan dengan kebaikan hati kan. Nah, disinilah orang kan mengolah rasa kita. Tadi ternyata orang hidup ya harus berbuat baik aja. Migunani tumpurat pilihan. Dia berguna untuk orang Saya lain ingin itu kan sedikit hal baik. mempertegas itu aja Bun. Oke lah. Persetan dengan yang namanya kundalini, dengan yang namanya nggak usah dipikirin cakra dan itu. lain sebagainya. Karena secara otomatis. Asal fokus berbuat baik, selesai ya Bun ya? Iya. Itu sebenarnya ya. Iya. Karena orang lain, misalkan nih, oh ini sekarang saya push, ada orang tuh mengaktifkan cakra sengaja biar jatuh. Karena pasti ada loncatan kundalini. Iya. Emang sebentar, kemampuan kesadarannya belum cukup, ya dia turun lagi. Tapi kalau saya melihat di proses berkesadaran ya, dia memang waktunya, kalau dia terus misalnya berlatih cinta kasih supaya cakra jantung aktif nih. Kalau dia masih marah, solar plexusnya yang aktif, cakra jantungnya otomatis ya kecil aja terus. Biar dipus pakai apapun, kundalini macam apapun, orang batinnya masih belum ya segitu aja. Tapi begitu dia ada kesadaran melepas marah ini, cakra jantungnya otomatis besar sendiri. Jadi nggak perlu dipikir. Akhirnya saya sampai pada sebuah level kesadaran begini Bunda. Percuma orang ritus keagamaan sampai bayar 40 juta di luar negeri atau di mana, sholat sampai batuke sampai ngapal dan lain sebagainya, kalau tidak berbuat baik. Ya berarti kuncinya hidup ini berbuat baik, titik dong. Ya Bun ya. Nggak usah terlalu banyak kreativitas untuk komoditas segala macam gitu ya Bun ya. Itulah kembali ya. Kita tidak bisa mengarahkan semuanya akan begitu. Karena kembali pada proses bertumbuhnya kesadaran mereka. Jadi mereka itu punya jalan sendiri-sendiri. Ya nanti mungkin reinkarnasi berapa kali lahir dulu. Kalau kesadarannya sudah meningkat, dia tidak lagi ke sana. Ya mereka yang di sana kan karena mereka belum tahu. Istilahnya puncak pelajarannya dia baru itu yang paling bagus gitu loh. Sehingga dia harus ngalami di proses itu. Nanti begitu dia kesadarannya bertumbuh lagi, dia akan tahu kebenaran yang lebih tinggi lagi. Ini yang maksudnya kebenaran bertingkat. Oke lah, katakanlah sama keyakinan. Tapi di sama keyakinan aja
Beda ini kan, oh yang ini sudah soft, yang ini masih gini, padahal katakanlah agamanya sama, kan beda-beda Mhm. sudut pandang orang. Tapi ada yang bilang berbuat baik aja nggak cukup, itu gimana menurut Bunda? Padahal dasarnya ya berbuat baik. Berbuat baik ya. Mhm. Kalau misalkan orang itu berbuat baik, ya, bisa melakukan perbuatan baik, niatannya baik, otomatis kok dia akan, baik. Mhm. Yang maksud berbuat baik tidak cukup itu, kalau berbuat baik dengan niatan tidak baik. Nah, Lah, itu yang oke 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 yang oke. membuat berbuat baik aja tidak Siap cukup. siap siap. Ketika ada embel-embel Mhm. niatan Tidak di tulus balik ya, suatu Bunda. perbuatan. Mhm mhm, oke. Saya pikir sampai di sini dulu Bunda Arsaningsih. Ya, terima kasih, Mas. Mudah-mudahan saya nanti ada bisa nyempetin ke Bali, ketemu Bunda lagi di Ya, sana ya, Bun, ditunggu ya. ya di Bali. Ngobrolnya biar lebih enak, kalau ini kan mau ada acara gitu ya. Ya, Makasih banyak terima ya Bunda kasih Mas Arsaningsih, Mas Hendra. Rasto Terima dan kasih Mas tim, ya semuanya. Rahayu. Tim Ayu.